Selamat pagi para taruna, senang bertemu kembali bersama kalian di dalam materi pembelajaran hukum maritim hari ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian pada saat sekarang ini saya akan menyampaikan tentang perjanjian kerja laut. Jadi pada beberapa yang lalu saya sudah menguraikan bagaimana sih hukum laut yang ada di tempat kita ini. Kemudian ada menyampaikan juga saya peranan daripada hak dan kewajiban daripada para nahkoda dan anak buah kapal. Nah, pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang perjanjian kerja laut. Ya, perjanjian kerja laut itu sendiri adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seorang di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk bertindak di bawah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah. Sebagai nahoda ataupun anak kapal, sedangkan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, hanya memberikan pengertian secara eksplisit dan singkat, yaitu perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan, di mana perjanjian tersebut harus dibuat atau ditandatangani di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, dan tentu dalam hal ini sah bandar ya, serta pembuatannya harus pula menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran. Maksud daripada perjanjian kerja laut ini dibuat di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini administrasi pelabuhan, kalau dulu namanya administrator pelabuhan ya, kalau sekarang sudah kesabandaran ya, adalah agar pembuatan akte perjanjian tersebut harus berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak atau tanpa adanya paksaan, dan di dalam perjanjian tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Nah, di samping syarat-syarat tertulis perjanjian kerja laut harus, saya ulang, di samping syarat tertulis perjanjian kerja laut harus memenuhi pula ketentuan yang diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Antara lain adalah A. Adanya kesepakatan atau kemauan secara sukarela dari kedua belah pihak. B. Masing-masing mempunyai kecakapan untuk bertindak. C. Persetujuan mengenai atau mengandung suatu hak tertentu. D. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian bentuk dan isi perjanjian kerja laut itu apa saja sih ya kan? Kita lihat di sini, nanti saya tarikan ke depan, saya scroll. Bentuk dan isi perjanjian kerja laut adalah, bentuk perjanjian laut itu sendiri adalah, perjanjian kerja laut itu dapat dilakukan untuk 3 macam ikatan kerja. Ya, kamu harus ingat ya, pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama adalah perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk waktu tertentu atau perjanjian kerja laut periode, misal untuk 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Dan lain-lain dalam perjanjian ini. Jadi para pihak telah menentukan secara tegas mengenai lamanya waktu untuk saling mengikatkan diri, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian berikutnya adalah perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk waktu tidak tertentu. Dalam hal perjanjian ini, hubungan kerja berlaku terus sampai ada pengakhiran oleh para pihak, atau sebaliknya, hubungan kerja berakhir dalam waktu dekat, besok misalnya, katakan besok lusa dan sebagainya, jika memang salah satu pihak ataupun para pihak menghendakinya. Nah, jadi perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk satu ataupun beberapa perjalanan ataupun trip adalah perjanjian kerja laut yang diselenggarakan berdasarkan pelayaran yang diadakan perusahaan pelayaran dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Nah, kemudian jika dilihat dari sudut perbedaan perjanjian kerja laut dalam undang-undang, yaitu menyangkut persoalan alasan-alasan yang sah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, maka perjanjian kerja laut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perjanjian kerja laut untuk nahoda, perjanjian kerja laut untuk anak buah kapal. Dan dilihat daripada pihak yang mengikatkan diri, perjanjian kerja laut terbagi dalam 2, yaitu perjanjian kerja laut pribadi atau perseorangan, yaitu perjanjian kerja laut yang dibuat antara seorang tenaga kerja dengan perusahaan pelayaran. Yang B, perjanjian kerja laut kolektif, yaitu perjanjian kerja laut yang dibuat antara perusahaan pelayaran atau gabungan perusahaan pelayaran dengan gabungan tenaga kerja, anak buah kapal dalam hal ini ya, dengan syarat masing-masing pihak harus berbentuk badan hukum.
Apa aja isi perjanjian daripada kerja laut itu? Nah, isi daripada perjanjian kerja laut itu sendiri adalah dalam pasal 401 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain nama lengkap, tanggal lahir, dan tempat kelahiran daripada anak kapal. Kemudian yang kedua, tempat dan tanggal dilakukannya perjanjian. Kemudian kapal di mana ia akan bekerja. Kemudian yang keempat, perjalanan yang akan ditempuh, sebagai apa ia dipekerjakan atau jabatan tenaga kerja di kapal, baik sebagai nahoda ataupun anak buah kapal. Yang kelima, pernyataan yang berisi apakah tenaga kerja tersebut mengikatkan diri untuk tugas-tugas lain sebagai tugas di kapal. Kemudian nama sah bandar yang menyaksikan atau mengesahkan perjanjian kerja laut itu, gaji atau upah, dan jaminan-jaminan lainnya selain yang harus atau dilakukan oleh undang-undang. Yang kedelapan, saat perjanjian kerja laut itu dimulai, kapan? Ada tanggalnya, sejak kapan ya? Nah, kemudian yang kesembilan, pernyataan yang berisi undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku dalam penentuan hari libur atau cuti. Yang kesepuluh, tanda tangan tenaga kerja, pengusaha pelayaran, dan sah bandar. Tanggal ditandatanganinya atau disahkannya perjanjian kerja laut tersebut. Ya, nah, jadi itu yang perlu kalian ingat ya. Tugas kalian adalah setelah saya menyampaikan hal ini, silakan kalian ambil suatu kesimpulan, membuat suatu ringkasan apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja laut, kemudian bentuk dan isi perjanjian kerja laut, bagaimana bentuknya, kemudian isi daripada perjanjian kerja laut itu apa-apa saja sih ya kan, selain daripada bentuk dan bentuk perjanjian kerja laut, kemudian isi daripada perjanjian kerja laut. Silakan, ini ada tiga poin tugas. Yang pertama adalah pengertian daripada perjanjian kerja laut itu apa, kemudian bentuk perjanjian kerja laut, serta isi daripada perjanjian kerja laut. Ini berguna untuk kalian nanti ketika kalian bertugas di kapal harus ingat-ingat ya hal yang seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat. Jangan lupa tugas kalian dilaksanakan dengan baik. Apa-apa yang saya minta tadi dalam bentuk format seperti biasa, yaitu ditulis di dalam suatu lembar kertas jawaban dan bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Saya akan tunggu sesuai dengan batas ataupun limit yang sudah ditentukan. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di periode berikutnya pada saat pembelajaran Maritime English. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berpisah dan bertemu kembali pada materi yang akan datang. Salam, terima kasih.